Jadi kegiatan riset dan inovasi kita itu dari A sampai Z, Latifah. Latifah mau riset tentang apa? Tentang bawah laut kita ada, tentang angkasa kita ada, tentang agama kita ada, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang elektronika, informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya Latifah Anissa, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun 2023-2024. Nah Sobat Jubel, hari ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentunya menginspirasi kita semua. Yuk kita sama-sama yuk. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Kak, boleh dong Kakak perkenalan sama sobat-sobat Jubel yang lagi nonton nih. Oke. Silakan Kak. Nah, bilangnya apa tuh sobat-sobat Jubel? Sobat Jubel. Halo Sobat Jubel, perkenalkan nama saya Tanti. Saya Humas di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Baik. Gimana nih Kak perasaannya? Kakak pertama kali datang ke Jubel atau sebelumnya udah pernah? Pernah tapi cuman lewat-lewat aja. Oh, gitu. cuma lewat-lewat aja ya. Jadi gimana nih perasaannya datang lagi ke Jubel gitu? Perasaannya seneng sih karena lihat lingkungan Jubel itu hijau, asri gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin kayak sobat-sobat Jubel yang ada di rumah atau yang lagi nonton nih belum pada tahu nih BRIN itu apa sih? Boleh dong Kak Yustantiana jelasin ke sobat-sobat Jubel apa sih BRIN itu Kak? Oke. Jadi BRIN itu sesuai dengan singkatannya ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi intinya adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan riset dan inovasi. Nah kalau panjangnya nih lengkapnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, BRIN itu merupakan lembaga pemerintah satu-satunya di Indonesia yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaga nukliran dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Nah, kenapa dibilang terintegrasi? Karena perlu saya ceritakan sedikit nih Latifah. Boleh. Jadi, banget nih Kak. Agak panjang nih ya penjelasannya. Boleh. Jadi karena BRIN ini usianya baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun Kak. Jadi BRIN ini merupakan sebelumnya itu lembaga-lembaga penelitian yang terpisah. Jadi kalau misalnya Latifah pernah dengar adanya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LAPAN, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, BATAN, Badan Tenaga Nuklir Nasional, kemudian BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Kementerian Riset dan Teknologi. Nah itu kan tadinya 5 lembaga yang terpisah-pisah. Nah itu disatukan, diintegrasikan, plus lembaga-lembaga penelitian yang ada di kementerian lembaga itu disatukan ke dalam BRIN seperti itu. Masya Allah, keren banget. Jadi di BRIN ini perkumpulan dari lembaga-lembaga penelitian yang penelitian itu ya Kak ya. Ada nuklir tadi, Masya Allah keren banget. Antariksa ya Allah keren banget. Nah jadi Kak BRIN itu kan baru berdiri 2 tahun itu ya Kak ya. Betul. Nah jadi BRIN itu ada di mana sih tempatnya? BRIN itu tempatnya ada di mana? Kalau BRIN itu kantornya gitu ya, ada di mana? Sebenarnya hampir di seluruh provinsi di Indonesia itu ada. Termasuk di Palembang juga ada. Oh iya ya Kak ya. Ada di Demang Lebar Daun di Jalan. Oh di Demang.
Nah, tapi kantor pusatnya ada di Jakarta. Oh, di Jakarta pusatnya. Nanti kalau misalnya Latifah ada waktu main-main ke Jakarta, Iya. itu adanya di Jalan MH Tamrin. Nama gedungnya Gedung B.J. Habibie. Nah, itu diambil dari almarhum B.J. Habibie ya. Oh iya, gitu. Masya Allah. Jadi Latifah boleh ya Kak main-main ke BRIN gitu? Boleh banget. Masya Allah. Nah, Iya. jadi Kak, apa sih tugas dan tantangan dalam BRIN ini? Tugas dan tantangannya ya. Iya. Tugasnya tentu seperti namanya ya, melaksanakan kegiatan riset dan inovasi gitu. Tapi sebenarnya lebih dari itu Latifah. Jadi dengan adanya integrasi itu tidak hanya sekedar mengintegrasikan. Jadi cita-cita kita itu adalah ingin membangun ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Jadi Masya BRIN Allah. itu tugasnya tidak hanya untuk untuk periset BRIN, tetapi untuk periset seluruh Indonesia. Nah, kita tuh tantangannya saat ini adalah bagaimana membangun ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih tantangannya. Jadi tantangannya itu ya Kak ya, membangun riset itu Iya, tadi ya. membangun riset di Aduh, Masya Indonesia. Allah. Nah, jadi kalau bagaimana dengan tantangan yang ada nih Kak, bagaimana sih BRIN ini berkomunikasi dengan masyarakat untuk memperkuat pemahaman tentang peranannya dalam memajukan riset dan inovasi? Bagaimana berkomunikasi ya? Iya, betul. Oke, jadi memang karena BRIN ini usianya baru 2 tahun, tentu mungkin belum banyak yang mengenal tentang BRIN itu apa gitu ya. Latifah juga baru pertama kali denger nih. Iya. Nah, mungkin salah satunya di podcast ini Iya. kan saya mengenalkan tentang BRIN itu apa gitu ya. Kemudian kita juga mempunyai platform-platform komunikasi seperti melalui media website, melalui media sosial. Nanti Latifah bisa iseng-iseng nih searching, follow Instagram kita, TikTok kita juga ada BRIN Indonesia, Twitter, kemudian kita juga punya BRIN TV gitu ya. Ada TV juga Kak? Iya. Oh, Nah, selain itu juga kita itu ditugaskan menjadi membina yang namanya Badan Riset dan Inovasi Daerah. Nah, mungkin Latifah baru dengar ya. Iya. Jadi Badan Riset dan Inovasi Daerah itu adalah lembaga yang ada di daerah-daerah gitu ya. Seperti Balitbangda lah gitu. Nah, sekarang bertransformasi menjadi BRIDA namanya, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi kita membina BRIDA itu untuk melakukan kegiatan riset dan inovasi, dan itu kan juga merupakan salah satu cara kita untuk bagaimana berkomunikasi ke daerah-daerah ya untuk mengenalkan tentang BRIN dan risetnya itu sendiri. Seperti itu kurang lebih. Berarti terjun langsung ya Kak Terjun ya. langsung. Selain terjun langsung juga ada media sosialnya juga, ada sosialnya. TikTok, ada Instagram, dan kemarin Latifah juga sempat ngepoin websitenya. Websitenya brin.go.id ya. Betul sekali. Boleh nih Sobat Jubel kepoin juga ya. Itu tuh Latifah lihat, waduh keren banget, banyak banget itu penelitian-penelitian di situ kayak yang Kakak sebutin tadi kan. Waduh keren banget sih Sobat Jubel ya Allah. Nah, jadi Kak kegiatan rutin BRIN itu kan tadi kan yang terjun langsung itu ya Kak ya. Selain itu ada lagi nggak Kak? Ya, jadi karena kita ini satu-satunya lembaga penelitian pemerintah ya di Indonesia, jadi kegiatan riset dan inovasi kita itu dari A sampai Z, Latifah. Latifah mau riset tentang apa? Tentang bawah laut kita ada, tentang angkasa kita ada, tentang agama kita ada, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang elektronika, informatika. Jadi kita punya 12 organisasi riset, Latifah. Di dalam BRIN itu ada 12 organisasi riset. Masing-masing organisasi riset itu membidangi riset-riset tertentu, mulai dari riset sosial ada, riset bahasa dan sastra ada, riset teknis tadi juga ada ya, hayati dan lingkungan gitu ya. Jadi ada 12 organisasi riset, saya nggak hafal semua, saya lihat website, nanti Latifah kepoin aja tuh nama-nama organisasi risetnya apa aja gitu. Nah Kak, Latifah agak kepo nih sama yang kata kakak tadi, ada yang antariksa itu kan. Nah itu risetnya tuh gimana sih Kak, penelitiannya atau ngirim apa namanya kalau itu kamera untuk di luar angkasa itu ya, satelit. Iya gitu satelit. ya. Oh jadi kakak ngirim BRIN ini ngirim satelit ke itu? Ya, jadi kita lebih ke melaksanakan kegiatannya riset ya. Misalnya yang sedang kita rancang, sedang kita membangun yang namanya observatorium
nasional di Timau itu di NTT. Jadi seperti di Bosya. Nah, mungkin Latifah pernah nonton Sherina kan di Bosya ya. Syutingnya. Nah, itu kita membangun observatorium di Timau di NTT gitu ya. Jadi melakukan kegiatan riset terkait antariksa gitu di situ gitu. Kemudian ada juga kegiatan terkait satelit juga ada gitu. Ya, Masya Allah keren banget. Kalau yang tenaga nuklir nih Kak, agak kepo juga nih sama yang nuklir ini. Kalau tenaga nuklir itu kita melakukan kegiatan riset bagaimana supaya nuklir ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang energi, untuk kedokteran, untuk pertanian. Itu kita melaksanakan kegiatan riset itu juga. Masya Allah, keren banget ya Sobat Jubel, Masya Allah. Nah, jadi Kak, gimana sih BRIN ini berkolaborasi dengan berbagai sektor untuk meningkatkan riset dan inovasi di Indonesia itu sendiri? Kolaborasi itu kunci ya buat BRIN ya, betul. Karena sekarang setiap kita bilangnya peneliti itu periset ya. Periset itu dituntut untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak karena riset itu tidak bisa sendirian, Latifah. Bagaimana dia mau menghasilkan inovasi supaya bisa diterima di masyarakat kalau dia tidak berkolaborasi. Jadi para periset kita juga berkolaborasi dengan industri, dengan perguruan tinggi dan sebagainya gitu. Sebagai contoh, kita punya skema program namanya Pusat Kolaborasi Riset. Jadi Pusat Kolaborasi Riset itu kita berkolaborasi misalnya dengan perguruan tinggi atau industri untuk menghasilkan riset-riset unggulan, misalnya di bidang informatika gitu ya, atau elektronika dan sebagainya. Jadi kolaborasi itu sangat penting sekali buat kami sih. Apa nih Kak universitas yang udah berkolaborasi sama BRIN? Banyak ya, Unsri juga ada. Unsri juga ada. Saya lupa di bidang apanya karena terlalu banyak ya. Hampir perguruan tinggi di Indonesia sudah kita lakukan riset dan inovasi. Kita kolaborasikan seperti itu. Iya. Aduh, keren banget nih Sobat Jubel, Allah. Jadi berarti kegiatan BRIN ini nggak cuman meneliti aja ya Kak ya, berarti BRIN ini juga yang tadi Kakak bilang itu BRIN itu terjun langsung ke lapangan, ke daerah-daerah gitu. Selain itu juga berkolaborasi dengan universitas, perguruan tinggi gitu ya Kak ya. Masya Allah. Nah, berarti BRIN ini didukung oleh siapa sih Kak kalau boleh tahu, atau di bawah naungan siapa gitu? Oke, kalau BRIN itu sebenarnya bukan didukung oleh siapa-siapa ya. Jadi BRIN itu sebenarnya langsung bertanggung jawab kepada presiden. Jadi jadi kegiatan BRIN ini lembaga pemerintah ya, bukan kementerian ya, tapi lembaga yang langsung bertanggung jawab langsung pada presiden. Memang kita punya yang namanya Dewan Pengarah ya, Dewan Pengarah BRIN, tetapi itu hanya sebatas memberikan arahan sebaiknya riset dan inovasi di Indonesia itu seperti apa sih gitu. Tapi tetap kita bertanggung jawabnya langsung kepada presiden gitu. Oh gitu, Masya Allah, keren banget. Berarti BRIN ini langsung itu ya kayak kaitannya langsung sama presiden. Langsung sama presiden. Masya Allah. Gitu. Berarti BRIN ini salah satu organisasi atau lembaga yang keren banget sih. Udah penelitian juga luas banget. Luas sekali. Terus juga ternyata langsung sama presiden langsung gitu. Bertanggung jawab pada presiden. Masya Allah. Nah, jadi harapan Kakak untuk BRIN ke depannya itu apa sih? Oke, jadi harapannya supaya riset dan inovasi itu tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang gitu. Latifah pun bisa melakukan kegiatan riset gitu. Nanti kalau misalnya Latifah kuliah gitu ya, misalnya Latifah mau ambil jurusan apa nih nanti rencananya? Insya Allah FTTM Fakultas Teknik Tambang dan Perminyakan. Wah, itu bisa banget nih jadi peneliti nih misalnya cita-citanya Latifah mau jadi peneliti gitu ya. Nanti Latifah bisa nih ikut program BRIN nih namanya Research Assistant misalnya atau MBKM Merdeka Belajar Kampus MBKM ya. Singkatannya apa ya? Merdeka Belajar, saya lupa singkatannya, MBKM lah ya, program magang, program magang di BRIN gitu. Kita sangat terbuka sekali untuk mahasiswa gitu ya. Supaya apa? Tadi harapannya supaya riset dan inovasi itu tidak hanya dimiliki oleh periset BRIN saja. Jadi BRIN itu hadir
tidak hanya untuk BRIN tetapi untuk seluruh periset yang ada di Indonesia. Jadi kita punya berbagai macam skema, Latifah, mungkin saya belum cerita tadi ya. Iya. Jadi BRIN itu punya berbagai macam skema, misalnya skema pendanaan nih. Misalnya tadi termasuk pusat kolaborasi riset, kemudian skema ekspedisi dan eksplorasi. Nah, jadi kita punya kapal riset. Kapal risetnya itu tidak hanya dimanfaatkan oleh periset-periset BRIN, tetapi bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang misalnya mau menjalani tugas akhir. Misalnya Latifah tadi mau mengambil bidang pertambangan nih. Misalnya ada rencana kapal risetnya mau ke daerah A, gitu ya. Jadi periset yang di bidang arkeologi bisa meneliti tentang arkeologi di daerah itu. Misalnya yang periset tentang bidang hayati bisa meneliti ke daerah itu, tentang tambang di situ, tentang bahasa dan sastra kebudayaan. Jadi di dalam satu kapal itu tidak hanya satu bidang riset, tapi bisa berbagai macam bidang riset, misalnya ke suatu daerah, meneliti daerah tersebut. Nah, itu yang kami sebut bahwa harapannya riset dan inovasi itu tidak hanya dimiliki oleh periset BRIN saja, tetapi bisa bisa dikerjakan oleh seluruh periset di Indonesia gitu. Berarti BRIN ini juga bisa berkolaborasi sama anak-anak muda, ya, anak-anak magang di perguruan tinggi juga bisa ya Kak ya. Nah, itu gimana sih Kak caranya? Mungkin pada penasaran nih. Nah, caranya itu nanti teman-teman bisa cek nih selain di website BRIN tadi di www.brin.go.id, ada yang namanya pendanaan.risnov.go.id, ada juga yang namanya manajementalenta.brin.go.id. Bisa kepoin di situ. Aduh, teman-teman boleh ya disimpan dulu ya. Nanti siapa tahu nanti kalian pas udah masuk perguruan tinggi, kalian mau magang atau kalian mau kepo-kepo tentang BRIN itu bisa loh teman-teman. Karena BRIN ini terbuka untuk masyarakat umum, betul Kak? Ada satu lagi namanya elsa.brin.go.id, itu adalah e-layanan sains. Jadi nggak cuman mau magang, misalnya teman-teman di perguruan tinggi atau di universitas itu mau memanfaatkan fasilitas riset yang ada di kita, itu bisa banget, bisa lihat di elsa-e-layanan-science.brin.go.id. Masya Allah, jangan lupa kepoin ya teman-teman ya. Nah, jadi apa sih kesan dan pesan kakak udah menjadi humas BRIN, terus abis itu datang ke podcast Jubel gitu kan, ngobrol-ngobrol sama Latifah, ngasih informasi sama sobat-sobat Jubel. Apa sih Kak kesan dan pesannya gitu? Kesannya senang ya. Pertama karena kita bisa berbagi informasi dengan sobat-sobat Jubel gitu kan. Siapa tahu di antara sobat-sobat Jubel yang mau jadi peneliti nanti ya, jadi periset di BRIN, itu bisa banget. Karena di BRIN ini nanti BRIN ini lagi gencar-gencarnya membuka lowongan pekerjaan sebenarnya, tetapi memang pendidikannya minimal S3 sih kebanyakan gitu ya. Jadi harus mengejar nih teman-teman setinggi langit nih cita-citanya, harus mengejar pendidikannya supaya nanti bisa kerja di BRIN gitu ya. Jadi senang banget Latifah, kesan saya bisa hadir di podcast ini gitu ya. Kemudian kesan saya kerja di BRIN juga menyenangkan sekali karena jadi pengetahuan kita itu sangat luas mengenai riset dan inovasi. Tadi yang saya bilang berbagai macam hasil-hasil riset dan inovasi itu dari yang sosial sampai yang eksak tuh kita bisa tahu gitu ya. Kita bisa belajar dari periset-periset di BRIN gitu ya. Nah, pesannya ya itu tadi, semoga Sobat Jubel gitu ya bisa mengejar mimpinya, meraih cita-citanya, dan semoga bisa menjadi bagian dari keluarga besar BRIN nantinya. Amin. Jadi Sobat Jubel yang kalau kalian tertarik nih sama BRIN, ayo semangat ya mengejar cita-citanya, harus semangat kuliah, semangat juga untuk mengejar PTN impiannya. Siapa tahu nih kalian menjadi keluarga besar dari BRIN itu sendiri. Nah, jadi Kak, terakhir untuk menutup podcast Jubel hari ini, apa sih moto hidup kakak yang bikin kakak sampai jadi kayak sekarang nih, Masya Allah. Iya. Jadi moto hidup saya sih sebenarnya nggak hanya berhenti sampai di sini ya, tapi terus saya pedomani hingga hari ini. Jadi simpel sih,
belajar, berusaha, berdoa. Kita sampai nanti kita dewasa, sampai kita tua pun kita harus tetap selalu belajar hal-hal yang baru. Kemudian berusaha, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, kita harus berusaha semaksimal yang kita bisa. Namun ketika kita sudah belajar, sudah berusaha, kita tetap tawakal ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berdoa, berpasrah diri, apapun hasilnya itu pasti yang terbaik untuk kita. Insya Allah. Jadi jangan lelah untuk belajar ya Kak ya, jangan lelah untuk belajar, berusaha, dan jangan lupa untuk berdoa juga. Karena usaha tanpa berdoa itu bukan apa-apa ya Kak. Betul. Dan doa tanpa usaha itu juga bukan apa-apa. Jadi terima kasih Kakak udah mau datang ke podcast Jubel ini. Sama-sama, saya senang sekali. Makasih juga udah mau ngobrol-ngobrol sama Latifah, udah mau sharing-sharing sama sobat-sobat Jubel yang di rumah. Dan Latifah akhiri podcast Jubel hari ini. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.